kami. Sebelum kita nanti berdoa, sepertinya untuk waktu kita dengan kami masih adalah kurang lebih 10 menit untuk menyampaikan firman Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Ataupun nanti bisa kita usahakan jam 11 selesai firman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan hari ini ada seperti yang kita lihat di layar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Yang Bapak Ibu sudah mungkin sering mendengarkan firman Tuhan ini atau pujian ini, bahkan sudah sampai hafal dengan lagu ini. I have decided to follow Jesus, to follow Jesus. Saudara, cukup saudara-saudaraku, di buku Penegak Rohani pun ada pujian ini. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusanku. Dan hari ini tema firman Tuhan ini akan menjadi bahagian daripada kita, saudara-saudaraku. Bahkan kita akan menyaksikan nanti bagaimana kesetiaan seorang Knoxon, seorang India, hingga akhir hidupnya, saudara-saudaraku. Dia memberikan keputusan mengikut Yesus. I have decided to follow Jesus, not turning back. Itu yang ia katakan, sekalipun ia susah, sekalipun ia harus kehilangan segala-galanya dari hidupnya, saudara-saudaraku. Dia yang menuliskan lagu ini sehingga sepenjuru dunia mengenal lagu ini, saudara-saudaraku. Namun sebelum kita sampai ke sana, Gereja Pentakosta Sidang Glory dengan seluruh jemaat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, berbelasungkawa atas terjadinya peristiwa bencana alam yang ada terjadi sekarang menimpa 3 provinsi, termasuk Aceh, Sumatera Utara, bahkan Sumatera Barat, yang menelan korban. Bahkan Gereja Pentakosta secara keseluruhan memutuskan, bahkan terkhusus kita nanti memberikan persembahan khusus untuk itu, saudara-saudaraku. Kita tidak bisa terbayang bagaimana nanti di bulan Desember, yang besok akan masuk tanggal 1 Desember, mereka bagaimana akan merayakan Natal. Gereja mereka terporak-porandakan oleh karena bencana alam banjir bandang. Mereka menjerit, pakaian yang ada hanya yang ada pada tubuh mereka. Makanan yang tersedia hanya ada lewat bantuan saja. Mereka sangat kesulitan dan menangis. Tubuh mereka sangat kedinginan, saudara-saudaraku. Maka kita harus memiliki rasa empati untuk mengulurkan tangan kita untuk memberikan sedikit sedekah, sedikit rasa empati kita. Kita saksikan sedikit bagaimana update terkini situasi bangsa kita, situasi yang ada di bencana. Next.
connect ya. Mereka berteriak tampak simbol kerap bersinar bakal berhari semalam untuk simbol gas Sumatera Utara telah memakan korban meninggal dunia 147 dan dinyatakan hilang 174. Ribuan keluarga mengungsi. Mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka tidak memiliki pakaian selain yang di tubuhnya. Mereka tidak tahu bagaimana besok. Ada yang terisolir, jaringan terputus, listrik padam. Engkau dan saya masih bisa beristirahat di kamar, barangkali menggunakan tempat tidurmu, barangkali masih menggunakan handphonemu, barangkali masih menggunakan pendingin ruangan. Tetapi mereka sangat menderita, saudara-saudaraku. Mari kita dukung, mari kita bawa dalam doa, saudara-saudaraku. Teriakan-teriakan ini kita kumpulkan rasa empati kita untuk nanti, saudara-saudaraku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kembali kita sedikit lagi. Nanti kita akan mengantarkan persembahan ke depan ya Pak ya. Ya, seperti itu kemarin masukan dari Bapak Sintua juga, Sintua Ritonang. Kita nanti kumpulkan. Sayang, saudara-saudara kita yang lainnya banyak yang tidak hadir. Bolo alani mau besonon nama kita boleh mengulurkan tangan untuk kegiatan sonon. Bola non ijabu. Abe dalataka ada donya boleh langsung transfer secara yang mengumpulkan donasi-donasi. Iko makilala dengan kita di siang manginang. Ay goda dan apa perubahan naringan stres. Hola sa menit 2 menit dan adong jaringan. Hola mati way bilijabu. Aduh, netor naro. Halaki senari lang boy. Dengan dong benternya, dengan dong bagi dia be. Di sangat menderita saudara-saudaraku. Jadi nanti kita sama-sama memberikan ulurkan tangan kita. Kita kembali ke firman Tuhan, saudara-saudaraku. I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku. Bahkan kita membaca firman Tuhan dari coba next ini Roma 2 bukan salah itu saya kayak stres. Wahyu 2 ayat 10 bagian B. Oh saya salah tulis saya itu. Ayo kita baca firman Tuhan. Sebentar saja kita Bapak Ibu. Wahyu 2 ayat 10b. Sudah ketemu Bapak Ibu? Sama-sama kita membaca firman Tuhan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, banyak orang mengikut Kristus. Dia ketika dalam keadaan baik-baik saja, dia tidak bisa ditempa, dia tidak bisa dibentuk sesuai rencana Tuhan.
yang mana kadangkala terjadi sesuatu bagi hidup kita, bagi keluarga kita, supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan bagi setiap lini hidup kita. Tak kala kita dalam keadaan sakit, mungkin lewat sakit penyakit itu kita akan bisa merasakan ternyata bagai seperti inilah jamahan Tuhan, mujizat Tuhan bagi hidup saya. Banyak orang tidak mampu diproses, bahkan meninggalkan Tuhan oleh karena keadaan, oleh karena situasi, saudara-saudaraku, oleh karena pergumulan hidup. Dia sudah berusaha bekerja sekuat tenaga, dia tidak mendapatkan sesuai ekspektasi, harapannya, cita-citanya, sehingga dia harus meninggalkan Tuhan. Bahkan orang yang dia kasihi bisa Tuhan ambil dari sisinya yang dia sangat sayangi. Dia tidak bisa bayangkan Tuhan tidak berpihak kepadanya, sehingga ia meninggalkan Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata kepada engkau dan saya, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Kalau daripada firman Tuhan malam kemarin yang disampaikan oleh Bapak Silalahi, kita akan memimpin 1000 tahun dengan mahkota kehidupan. Hidup di dunia ini hanya singkat dan sementara, Bapak Ibu. Bolo adong penamasa di ngalung, unang itarmoramungkil roham, unang itarera murukmu di utanammu. Ala ingat ba Jesus na maproseso, ay ingat ba Jesus na nang patuduhon holong na maradopog ko ama. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita tadi Stefano sudah kita skip langsung ke kisah Nokseng yang ada di abad yang ke-19. Ini adalah seorang keluarga India, terdiri dari 2 orang anaknya. Pada akhir tahun 1858 itu persisnya, di daerah Assam di timur laut India, sedang digencar penginjilan. Para misionaris datang menginjili ke sana, memberikan pengajaran Kristus, karena di sana masih pengajaran tentang percaya kepada dewa, patung. Lalu keluarga ini percaya kepada Kristus dan mengikut Kristus. Saudara-saudaraku, namun orang di sekitarnya, bahkan kepala desa, kepala suku, tidak berterima oleh perubahan itu kepada keluarga Nokseng ini, dan memaksa mereka, menyeret mereka ke tanah lapang dan memanggil seluruh warga. Mereka disidang, mereka diperhadapkan di suatu persidangan rakyat. Next.
Dan dikatakan ujian pertama, kepala suku pertama-tama mengancam akan membunuh kedua anak Nokseng jika ia tidak meninggalkan kepercayaannya. Lalu Nokseng menjawab dengan teguh dan mengucapkan, I have decided to follow Jesus, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak akan ingkar, saudara-saudaraku. Itu dia katakan. Maka lagu ini sampai sekarang ada menjadi bahagian kita. Kepala suku putih, kedua anakmu akan kami bunuh jika engkau tidak mau meninggalkan kepercayaanmu. Tetapi Nokseng memiliki keyakinan akan Kristus. Lalu dia berkata, I have decided to follow Jesus. Keputusanku mengikut Yesus. Begitu teguh imannya, begitu kuat kepercayaannya akan Yesus. Bukan dipengaruhi oleh lingkungannya, bukan dipengaruhi oleh keadaannya. I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus, keputusanku, no turning back. Ku tak ingkar. Lalu ujian yang kedua, next. Ujian yang kedua ini bukan dongeng ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti boleh searching Nokseng ini tertulis. Ini benar-benar terjadi, saudara-saudara. Istri dibunuh. Kepala suku memberi kesempatan kepada Nokseng. Ia didesak untuk berbalik dari iman. Kalau engkau mau meninggalkan kepercayaanmu, maka istrimu selamat di dalam suatu sidang rakyat tersebut. Lalu apa yang dikatakan oleh Nokseng, saudara-saudaraku? No, go with me, stay with for Jesus, no turning back. Walau sendiri, tetap ku ikut, ku tak akan ingkar. Walau sendiri, ku tetap ikut, ku tak akan ingkar. Jawaban kedua ini membuat kepala suku murka, dan ia memerintahkan agar istri Nokseng juga dibunuh. Bunuh. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kenapa firman Tuhan ini menjadi bahagian kita? I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus menjadi keputusanku. Mengapa ini menjadi bahagian firman Tuhan hari ini? Kami melihat berbagai gejolak ada terjadi bagi setiap jemaat Tuhan. Apakah engkau sudah merasakan sasukan yang dirasakan Nokseng ini sehingga engkau bisa putus atau meninggalkan Tuhan? Apakah tidak bisa sedikit teguh imanmu terhadap Kristus? Bahkan kami mendengar ada beberapa pemuda meninggalkan kepercayaannya demi pasangan hidup, demi Kristus, oleh meninggalkan Kristus, berpaling ke agama yang lain. Begitu rapuhkah engkau terhadap Kristus? Seperti tadi kesaksian daripada Bapak Simulio.
Engkau adalah salah satu motor penggerak gereja kita ini. Lewat bantuan. Itu tidak akan sia-sia, Bapak. Tuhan pasti menolongnya. Itu adalah benih yang engkau sudah taburkan lewat persekutuan ini. Dan itu akan berbuah menjadi iman dan kepercayaan dan mujizat bagi engkau. Puji Tuhan. Okay, next. Waktu kita sudah limit. Ujian yang terakhir, kematian Nokseng. Nokseng akhirnya kesempatan terakhir. Boleh bahwa kesempatan hidup jika engkau mau meninggalkan kepercayaanmu. Lalu apa yang dikatakan Nokseng? The cross before me, the work by me, not me. Sekali salib, mungkin saya sudah ada gula, saudara-saudaraku. Penglihatan saya sudah mulai agak berkurang. Salib di muka, dunia di belakang, ku tak akan ingkar. Dan akhir daripada kisah itu, Nokseng dibunuh. Sekeluarga mereka mati, tetapi menerima Kristus. Pas masuk nedoknya Allah amang silalahi nak ini, ayah arti mulut ton anggolaku narok kodo. Mati pehitalo mamati di Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Unang alani hadongan. Unangalani subeon, unangalani perngoluanon, gabi tinggal di bata, gabi tatalikot di bata, dan adong artinya mah. Memang yan, termasuk do firman Tuhan yang menyinggung kau, kalau kaum bapa olah na terlambat daw, ala adong jam mengajar rumalam, alay setidaknya usaha ma warikot kon ulau ni di bata. Harikot na manginangga. Lagi lau Desember na mo. Iya. Iya ko maralas ni Roha dengan pasang tiap di situasi di bagas Kristus. Dan maralas ni Roha teriak-teriak dan jelas dan atau maralas ni Roha manang buti. Maralas ni Roha di bagas Kristus do. Ala adong debata na gabi masuk golu ni halak na porsea. Puji Tuhan. Saya rasa demikian firman Tuhan yang walaupun hanya sangat singkat, banyak firman Tuhan yang sudah saya persiapkan untuk saya bacakan, tapi karena waktu memang sangat sedikit, tidak apa-apa, biarlah Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri mengikut Yesus keputusan. Haleluya. Kita berdoa, mujizat pasti terjadi bagi setiap orang yang percaya. Bola dong pena di harap perrohan dan marna dabo mudope pos maroha pasu-pasu ni di baka doho. Soala ni roha amang inang. Na sangap pipe bodo gabilea, na lei pe bodo gabi sangap. Na bogosi bodo gabi mora, na mora ipe bodo gabi pogos. Aleng ko na dison, ikong gumarlas ni roha do ita di bagas debata. Ay kakaisay na napugos na lea ikong gabi sangap majala mora. Puji Tuhan. Haleluya. Ada liriknya, ayat desain atau langsung masuk desain saya. Nanti dari pujian ini Bapak boleh pimpin doa. Haleluya. Mengikut Yesus.
Burian tetap putuskan untuk mengikut Yesus. Bapak, si Burian baru tinjak juga dimanapun nanti engkau berada, biarlah tetap keputusanmu mengikut Yesus seumur hidupmu hingga akhir hayat. Keputusan kita mengikut Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami serahkan kepada nama Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Segala anugerah yang sangat luar biasa di pada saat siang hari.